Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Oyun TV. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita pengalaman mistis kami selama tinggal di rumah ini. 3 tahun yang lalu sampai saat ini kami mengontrak rumah ini. Perkampungan padat penduduk, dan ini adalah pukul 3 pagi tanggal 28 Januari 2022. Saya merekam untuk saya jadikan cerita. Tiba-tiba kamera saya blur. Nggak tahu apakah ada sesuatu atau memang HP saya yang tidak normal. Baik, di ujung sana adalah sebuah masjid. Di mana tempat orang beribadah. Di sini tergolong rapat rumah. Jarang tanah yang masih kosong. Ada satu di samping rumah yang ada lampunya itu ada kosong. Selebihnya adalah rumah semua. Rumah ini buat saya terlalu cukup besar dibandingkan kontrakan saya yang dulu, KPR tipe 45. Dan untuk yang ini sekitar 12 kali 6 ya, lebih mungkin. Kalau sama terasnya sekitar 15, jadi 15 kali 6. Sekilas dilihat nampak biasa saja, nggak begitu ada yang aneh. Kami sebelum pindah biasanya, terutama saya, itu akan melakukan pembersihan kotoran, debu-debu. Kemudian malamnya biasanya saya melakukan sholat tahajud, izin kepada Gusti Allah dan juga izin kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah ini. Menurut informasi sekali lagi bahwa yang punya rumah ini sudah meninggal. Suaminya, istrinya, dan juga anaknya. Dan yang merawat rumah ini sebagai penanggung jawabnya adalah adik laki-lakinya. Awal saya masuk ke sini tidak mengira kalau rumah ini angker menurut orang-orang. Awal saya masuk, rumah ini adem, tidak ada apa-apa. Setelah kami pindah, sebulan, 2 bulan, baru terasa gangguan-gangguannya. Banyak hal dari segi emosional,
keuangan, rumah tangga, semuanya terdampak. Tapi bagi saya hal-hal seperti itu tidak begitu mempengaruhi diri saya untuk tetap tinggal di rumah ini. Karena satu, saya nilai rumah ini lebih murah. Maklum, menyesuaikan budget, hanya seorang karyawan swasta yang penghasilannya juga terbatas gaji UMR. Tidak bisa mengontrak rumah yang lebih besar lagi, lebih bersih lagi mungkin, karena rumah ini juga masih belum berpasang keramik. Saya menggunakan karpet. Dinding semua awalnya bukan seperti ini. Dinding ini saya cat dengan dana sendiri. Saya rawat seperti rumah saya sendiri. Dari plafon yang jebol juga saya perbaiki. Kelistrikan saya perbaiki. Karena alhamdulillah saya sendiri adalah lulusan STM elektronika, sedikit banyak tahu kelistrikan. Jadi saya perbaikin sendiri. Baik, kita mulai dari teras. Ini adalah gang lorong sebelah rumah yang berbatasan dengan tetangga. Di belakang itu nampak ada tumpukan, dan itu kasur sempat kami pakai. Tetapi kami sangat terganggu karena saat kami tidur di atas kasur itu badan kami merasa gatal, seperti ada bulu-bulu. Kami sepakat kasur itu kami gulung, kemudian kami taruh di sebelah rumah. Tidak hanya saya yang merasakan diganggu saat tidur di kasur itu. Semuanya diganggu saat tidur di kasur itu, merasakan hal yang sama. Susah tidur dan merasa ada gatal di seluruh tubuh, seperti bulu-bulu yang nempel pada tubuh kita, sehingga kita susah untuk tidur. Wallahu alam, sudah saya ruqyah juga kasurnya dengan terapi al-baqarah dan daun bidara. Memang berkurang, tapi tidak bisa bersih. Akhirnya makanya kita gulung dan kita taruh di sebelah rumah. Baik, berikutnya kita membedah di teras. Ini adalah teras rumah, kurang lebih 3x6, cukup besar buat saya rumah ini, dengan 3 anak yang sudah mulai besar, yang perlu kamar sendiri-sendiri. Sekitar awal tahun 2018, sekitar bulan Mei, saya menempati rumah ini. Dulunya sempat dikontrak oleh orang lain, tapi baru beberapa bulan beliaunya pindah. Nggak tahu alasannya kenapa.
Mungkin alasan yang lain. Karena dulu sumur bornya juga masih berbagi, sementara saat saya tempati sudah ada sumur bornya. Mungkin karena itu bisa juga. Atau ada hal yang lain. Wallahu a'lam. Baik, kita mulai masuk, dan ini adalah ruang tamu. Rumah model zaman dulu, ruang tamunya sangat lebar. Sebelah kiri ini adalah ruang tamu juga. Sempat saya buat kamar untuk anak saya yang nomor 2. Saya sekat pakai hulu dan triplek. Karena kamarnya kurang satu, jadi ruangan ini sempat saya buat kamar. Sempat berapa bulan kami babak, kami bongkar, karena anak saya melihat ada penampakan di depan TV. Di depan TV itu dulu adalah kasur tempat anak saya tidur. Sekitar jam 3 pagi, dia melihat ada sosok hitam sedang menonton TV. Karena dia kalau tidur TV nggak pernah dimatikan. Kemudian dia sempat lari ke belakang, dan kemudian paginya kamar ini dikosongkan dan tidak berani tidur lagi. Beberapa minggu kemudian baru saya bongkar. Baik, ini adalah pintu menuju ruang tengah, dan di sini ada pintunya juga untuk menuju ruang tengah. Ruang tengahnya lumayan besar, 3x6. Bisa saya gunakan untuk ruang keluarga sekaligus meja makan. Sebelah kiri ada 2 kamar. Yang paling depan adalah kamar saya, dan yang paling belakang itu adalah kamar anak saya yang nomor 1. Rumah ini sudah berpasang plafon, cuman kamar ini aja yang belum ada plafonnya. Sempat saya jadikan ruangan untuk ternak hamster waktu itu. Karena kami kekurangan kamar, akhirnya kamar ini saya bersihkan dari ternak hamster saya. Dan kamar itu belum berplafon, dan akhirnya saya plafon sendiri, saya rapikan sendiri, saya cat sendiri. Dan ini adalah tampilan ruang tengah. Anda bisa lihat itu ada pintu tengah. Saya biasanya rutin melakukan tahajud jam 3:30, 4 di depan TV. Jadi saya membelakangi pintu. Entah angin, entah apa, saat saya sholat tahajud kemudian saya meditasi sebentar, pintu ini itu bergerak, berayun. Saya lihat horden, tidak ada angin, dan gerakannya itu tidak cuma sekali tapi berulang.
seperti dimainkan anak yang sedang berayun. Baik, sekarang kita menuju ruang dapur. Rumah zaman dulu seperti inilah modelnya. Pintunya, nah, di sini dulu saya sering melihat sekelebat bayangan dari arah kamar mandi berjalan menuju pintu belakang itu menuju belakang rumah, dan belakang rumah juga sudah rapat sebenarnya. Itu juga ada rumah orang, cuman ada space sisa tanah kurang lebih 80-90 cm, jadi saya bisa menaruh barang-barang bekas yang gak terpakai di belakang rumah. Beginilah kondisinya. Belum pasang keramik, belum ada plafon. Dan ini adalah tempat untuk mencuci baju, cuci piring, tempat wudhu untuk sholat, dan kamar mandi. Awal-awalnya dulu buat saya sangat ekstrim gangguannya. Tidak menampakkan wujud dengan saya, tapi energinya sangat mengganggu. Dari segi emosional, segi rezeki, aura yang gak enak. Kemudian saya lakukan pembersihan sendiri dengan cara saya rajin sholat malam, tahajud, meminta kepada Gusti Allah, dan mencoba meditasi. Kemudian saya lakukan ruqyah mandiri, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terutama yang saya baca adalah surah Al-Baqarah, 286 ayat kami baca. Kalau kuat dibaca sekali duduk, kalau enggak kuat bisa 3, 4, ataupun bahkan 5 kali duduk. Kemudian tiupkan ke air, berdoa sama Allah, minta perlindungan, minta pembersihan. Kemudian air itu kami gunakan untuk mandi, kami minum sekeluarga, dan juga disemprotkan, disiramkan ke seluruh rumah. Hal itu kami lakukan secara rutin di awal, dan alhamdulillah kondisi membaik. Buat saya gangguan terekstrimnya itu adalah anak saya yang kecil kalau tidur itu sering diganggu juga.
sama pintu ini yang masih saya ingat sampai sekarang. Benar-benar membuat saya nggak bisa melupakan. Saat tengah malam saya tahajud dan meditasi, tiba-tiba pintu ini bergerak, berayun, berulang-ulang kali, tanpa ada angin. Jam 3 pagi. Kenapa saya bilang tidak ada angin? Karena horden itu tidak bergerak. Otomatis kalau ada angin sampai menggerakkan daun pintu, horden itu pasti akan bergerak. Dan di kursi ini, istri saya pernah melihat sesosok orang tua duduk, kemudian menghilang. Di kamar depan, di kamar saya ini, di perbatasan dinding kamar dengan ruang depan, anak kecil saya tidur mepet dinding. Dia selalu diganggu. Akhirnya dia tidak mau tidur mepet dinding. Kemudian saya lakukan pembersihan sendiri. Alhamdulillah, makin kesini kami makin membaik. Ya, walaupun di awal-awal gangguannya sangat banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Pesan saya buat teman-teman semua, jangan pernah takut kepada hantu-hantu apa yang dikatakan orang. Takutlah hanya kepada Allah. Mohonlah perlindungan dan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.